dalam Bible kita, buah itu digambarkan di dalam satu jenis tanaman, yaitu adalah tanaman pohon anggur. Kalau saudara perhatikan, pohon anggur ketika dia berbuah, rasanya akan manis. Dan diumpamakan kita ini, pada saat Yesus menjelaskan kita ini adalah seperti pohon anggur ini. Dan harapannya 2020 saudara akan berbuah berlimpah-limpah. Amin terjadi. Dalam bidang keuangan, dalam bidang keluarga, dalam bidang aspek pekerjaan dan pelayanan saudara, semuanya akan berbuah berkelimpahan. Kami percaya dan berdoa tidak ada yang mustahil bagi Yesus Kristus yang berkarya dalam kehidupan Anda. Siapa yang percaya di tempat ini dalam nama Yesus, tidak ada yang tidak bisa berbuah, semuanya berbuah berlimpah-limpah. Ayo tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Kristus. Mari kita baca firman dalam Yohanes 15 ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah pengelolanya. Setiap ranting padaku yang tidak menghasilkan buah diangkatnya, dan setiap ranting yang menghasilkan buah dibersihkannya supaya menghasilkan lebih banyak buah. Lihat di situ, 1, menghasilkan buah. 2, banyak buahnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika dia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian pula kamu tidak akan dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia menghasilkan buah yang apa? Banyak. Terus, karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apapun. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah menghasilkan buah. Tetapi buah yang akan saudara hasilkan itu banyak. Ada banyak buahnya. Dan kemudian di ayat yang keempat itu dikatakan di sana, yaitu adalah buah yang lebih banyak lagi. Kalau bahasa Inggrisnya bagus. Fruits, more fruits, much fruits. More itu bisa dihitung. Tapi much itu nggak bisa dihitung. Kami berdoa saudara, 2020 Anda akan menghasilkan buah, bukan cuma sedikit tapi buahnya banyak. Bahkan sampai buah itu tidak dapat dihitung. Karena kasih Tuhan yang kita terima mengalir meluap-luap, memberkati orang-orang sekitar kita juga. Amin. Tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus. Bagaimana solusinya? Yang pertama, yaitu ayat yang 1. Akulah pokok anggur yang apa saudara? Yesus adalah pokok anggur yang apa saudara? Benar. Hati-hati. Ada pokok anggur yang benar, aku itu satu saja. Tapi lihat, ada pokok anggur yang salah. Pokok anggur itu berbicara tentang sumber, source. Berbicara tentang supply. Siapa yang mensuplai Anda? Siapa yang menjadi sumbernya Anda? Tapi kalau salah, karena orang Israel menjadikan sumber atas mereka, orang Yahudi maksudnya, itu yaitu adalah law. Hukum Taurat, suplai atas mereka bisa hidup di dalam keagamawian mereka, disuplai atau sumbernya satu, hukum Taurat. Tuhan berkata itu salah, itu pokok anggur yang salah. Nah manusia sekarang punya kadangkala pokok anggur yang salah. Apa itu? Materialisme. Apa itu? Gaji. Apa itu yang kita punya? Atau mungkin kadangkala yang menjadi pokok anggur kita ini adalah acquaintance. Kenalan kita, kalau nggak ada dia kita nggak bisa apa-apa. Nah ini loh saudara, ini jangan sampai menjadikan yang lain sebagainya menjadi sumber atas kehidupan kita. Selain Yesus, Anda tentukan siapa pusat dalam hidup Anda. Berbuah berkelimpahan, ini bukan diberikan ketika Anda bisa memberikan sumber, menjadikan sumber kepada yang lain-lainnya selain Yesus Kristus. Jadikan Yesus Kristus sebagai suplai utama saudara. Maksud yang saya coba sampaikan adalah mungkin kita bisa kehilangan duit. Mungkin kita bisa tinggalkan rekanan atau kehilangan teman. Boleh, dan itu bisa terjadi.
Tapi selama kita punya sumber pokok anggurnya yang benar, yaitu cuma satu, Yesus Kristus, engkau tetap akan mendapatkan supply yang tak terbatas sampai engkau alami anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Ayo tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus. Sama-sama katakan, saya diberkati. 2, 3 katakan, saya diberkati. Multiplikasi dan berbuah terjadi ketika melihat bahwa fokusnya atau sumbernya atau pokok anggurnya adalah Yesus saja, tidak ada yang lain. Saudara tahu bagaimana dengan mereka yang tidak berbuah sekarang? Mereka yang tidak berbuah, ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak menghasilkan buah diangkatnya. Bahasa Inggrisnya berkata takes away. Nah, bagi mereka yang tidak berbuah, itu bukan diambil, bukan dipotong, tapi diapakan? Diangkat. Nah, bahasa Yunaninya airo. Nah, airo itu artinya to live, dibangkitkan atau diangkatkan. Pohon anggur sifat naturalnya itu kan merambat, itu tanaman rambat. Dan suatu saat ketika dia semakin tambah lebat, dia akan bertemu dengan carang yang lain. Dan kemudian dia akan mulai terkait, kemudian mulai mengikatkan diri antara satu dengan yang lain. Anda lihat ini sifat gereja. Pada saat kita bertumbuh, kemudian dia terikat antara jemaat satu dengan jemaat yang lain, saling terkonek. Nah itu, maka dari itu di gereja kita nggak bisa diam sendiri, tidak kenal siapa-siapa. Suatu saat yang terjadi adalah ada satu ranting yang terletak di tanah. Dia mau merambat tapi nggak ada pegangannya. Alhasil gambar yang paling terakhir, dia jatuh blek, terus terkapar. Ini bukan sifat asli daripada pohon anggur. Itu dia tidak bisa berbuah. Kemudian Yesus berkata, ini tidak berbuah karena dia ada di tanah. Yesus melihat ini nggak benar, bukan sifatnya dia di situ. Diambil sama Tuhan, dia bahkan airo, diangkat, kemudian dikenakan sama yang lain. Alhasil pelan-pelan muncul aliran kehidupan, nutrisi didapatkan dan dia bisa berbuah lagi. Maksud yang ingin saya coba sampaikan di sini yaitu adalah, jikalau ada di antara saudara yang dimana Anda ada di bawah tanah, karena iblis telah membuang saudara dan engkau terkapar di bawah. Saudara ada di tanah dan penuh dengan debu. Karena iblis telah membuang dan mengintimidasi, akhirnya engkau tergulir-gulir di tanah dan berkata, aku sudah hopeless. Saya tidak bisa berbuah, saya tidak punya masa depan. Saya punya kabar sukacita buat saudara. Yesus akan datang dan mengambil engkau dan diangkat saudara. Engkau akan dikenakan sama teman Anda, engkau akan dikonekkan sama yang lain. Alhasil engkau akan berbuah berkelimpahan. 2020 engkau akan berbuah dengan dahsyat. Tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan kita. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Ku terima kasih sayangmu, tubuhmu sembuhkanku, darahmu hapus dosaku. Kau sungguh baik, kau sangat baik, Yesus Tuhanku, Juru Selamatku. Kau sungguh baik, sangat baik, ku sembah Kau selamanya. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Yesus Tuhanku, Juru Selamatku.
Kau sungguh baik, sangat baik. Ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau selamanya. Tuhan, sungguh Engkau baik bagi kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu. Sepanjang hari kami menikmatinya. Bersyukur padamu Tuhan. Kalau kami ada hingga hari ini, sungguh itu karena anugerah-Mu semata-mata ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, menyembah-Mu Tuhan, memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.